Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat. Paspor yang saya pernah pegang ni merupakan antara paspor yang terkuat di dunia. Paspor baru kekuatannya baru juga nggak ya? Udah pernah tahu dong kalau Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika Serikat pasti bakal ribet ngurus visanya. Udah ngurusnya lama, bayarnya mahal, jadi rugi waktu dan rugi ekonomi. Belum lagi kalau ternyata pengajuan visanya ditolak. Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya, kamu nggak salah dengar. Malaysia emang bisa bikin kita iri. Karena per 2025, Malaysia bisa akses 181 negara secara bebas visa. Di Asia Tenggara, kekuatan paspor Malaysia ada di peringkat kedua di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-6, kalah sama Thailand, Timor Leste, dan Brunei. Kalau orang Malaysia bisa pergi ke 181 negara secara bebas visa, orang Indonesia cuma dapat jatah 73 negara doang. Hal inilah yang bikin paspor Malaysia jadi salah satu yang terkuat, tepatnya peringkat 11 di dunia. Sedangkan Indonesia cuma di posisi 64 dunia. By the way, Malaysia konsisten loh di peringkat 15 besar, bahkan sempat di peringkat 8 pada 2014. Oh iya, kalau sebuah negara punya paspor yang kuat, yang untung ya warganya sendiri. Karena jadi punya banyak kemudahan saat ingin melancong ke negara lain. Wow. Seperti semakin kecil waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan visa, atau bahkan nggak ada. Terus biaya yang dikeluarkan untuk berpergian juga lebih sedikit. Contohnya nih ya, orang Malaysia nggak perlu ngeluarin biaya visa kalau mau ke Jerman. Sedangkan orang Indonesia yang mau ke Jerman harus mengeluarkan biaya visa sekitar 1,6 juta rupiah untuk pemohon dewasa dan 796.000 rupiah untuk anak-anak. Selain itu, keuntungannya punya paspor yang kuat tuh ya kayak gini, nggak perlu ngantri panjang waktu di bandara. Wow. Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat, komitmen negara untuk mendorong konektivitas internasional, dan mencerminkan menonjolnya Malaysia di panggung dunia. Indonesia kapan ya? Jangan cuma ganti warna aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Media Indonesia iri dengan Malaysia. Tapi dalam hal ini iri positifnya ya, bukan iri negatifnya. Ya, memang tidak bisa dinafikan. Malaysia merupakan salah satu di antara negara yang mempunyai paspor terkuat di dunia. Bahkan nomor 15 di dunia. Dan nomor 2 di Asia Tenggara. Tetapi Indonesia justru tertinggal jauh sangat. Dan keistimewaannya mempunyai paspor yang terkuat di dunia. Jika pergi ke negara lain tidak ribet, tidak usah mikir-mikirin visa ya kan, tinggal berangkat aja. Nah, kenapa Malaysia mempunyai paspor yang terkuat? Ya karena sebab warganya juga begitu sangat-sangat patuh dan taat di negara orang. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya ya, dan akan berdampak juga dengan penilaian ranking paspor. Kalau orang kita ya nggak usah ditanya, masih banyak beberapa kasus-kasus yang kurang baik ya di negara orang, sehingga paspor kita pun sering dipandang sebelah mata. Ini fakta, memang pahit, tapi dari kenyataan pahit tersebut mari kita jadikan obat agar kita kalau di negara orang juga jaga sikap, jangan sampai overstay ya kan. Kalau memang masanya sudah habis untuk pulang, ya pulang aja. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Tapi tak perlu khawatir, Indonesia paspornya itu juga warnanya sama dengan Malaysia, sama-sama merah. Tapi apakah dengan ganti warna akan merubah kekuatannya? Dan seperti apa pengalaman orang Indonesia ketika ingin masuk di negara orang sampai terkejut dengan paspor kita sendiri? Kita simak dan kita reaction videonya. paspor baru kekuatannya baru juga nggak ya?
Udah pernah tahu dong kalau Kemenkumham meluncurkan desain baru paspor Republik Indonesia. Nah, peluncuran desain paspor baru ini berwarna merah putih, di mana setiap lembar halamannya pun juga bernuansa motif kain khas tanah air. Tapi paspor baru ini akan resmi diedarkan dan digunakan mulai 17 Agustus 2025. Dikatakan kalau paspor baru ini selain artistik yang juga menjadi keunggulannya adalah aspek keamanannya. Dan desain paspor baru ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dokumen perjalanan, mencegah dan juga mempersulit pemalsuan hingga sejalan dengan standar organisasi penerbangan sipil dunia. Balik ke pertanyaan awal nih teman-teman, selain keamanannya, kira-kira tahun depan paspor Indonesia ini akan bertambah nggak ya kekuatannya untuk perjalanan ke negara lain? Leave your comment. Paspor negara kamu ini kenapa sih susah banget? Udah kamu ke sebelah sana aja. Itu adalah yang diomongin petugas imigrasi di Jepang saat gue mau pulang ke Jakarta. Jadi semuanya awalnya berjalan dengan lancar, pas pemeriksaan absek semuanya juga baik-baik aja. Tapi pas mau pemeriksaan imigrasi, jadi di Bandara Haneda itu kan ada autogate ya. Ya udah, gue ngantri di situ. Memang autogate-nya nggak terlalu banyak. Pas antri dan gue liat emang semua orang ngetap paspornya, terus mereka langsung keluar dari gate dan itu semua kayak gitu. Tibalah giliran gue mah pede aja karena paspor gue paspor dan juga selama gue pakai autogate di Indonesia tuh selalu aman. Pas bagian gue coba sekali nggak bisa, terus gue tarik paspor gue tekan lagi nggak bisa juga. Muka gue udah mulai panik dan petugasnya nyamperin gue. Dia kayak mau bantuin gue kan, tapi dia ngeliat paspor gue dulu. Pas dia lihat paspor hijau Garuda gue, dia langsung mengeluarkan kata-kata, paspor negara kamu ini kenapa sih susah banget? Udah deh kamu kesana aja. Akhirnya dari barisan itu gue harus keluar dan mengantri di bagian manual. Sebenarnya gue nggak tahu fenomena ini bisa terjadi ya. Dan bapak itu bisa notice kalau paspor dari negara kita itu sulit terbaca, jadi diarahkan ke imigrasi manual. Jujur kalau dibilang malu, gue lumayan malu karena di situ antreannya panjang dan bapaknya ngomong ya lumayan gede ya. Udah gitu cuman gue doang yang nggak bisa, yang lain pada bisa. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali gue nggak bisa di autogate. Pas ke Singapura gue sampai 3 kali di autogate itu tarik dan tekan paspor sampai petugasnya bantuin. Gue sebenarnya nggak tahu ya, ini emang paspor gue aja yang bala atau gimana. Soalnya kalau di autogate Indonesia itu lancar banget paspor gue. Buat yang tahu ini kenapa, tolong berikan gue pencerahan. Meskipun Indonesia tampilan paspornya baru berwarna merah, tetapi kekuatannya masih sama juga sahabatku semua. Sebab kekuatan paspor itu bukan dinilai karena warnanya ya. Bukan berarti ganti warna merah seperti Malaysia, seperti Singapura, kemudian paspor kita kekuatannya berubah, itu salah ya. Jadi walaupun paspor kita baru berwarna merah seperti Malaysia, Singapura, tetapi dari segi kekuatan masih sama. Dan pengalaman dari mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika berkunjung ke negara Jepang, ketika beliau melakukan pengecekan pun juga masih sulit ya dideteksi di negara orang tersebut, bermakna mungkin apa kurang canggih ya paspor kita. Ya semoga aja dengan warna baru, paspor baru, kecanggihannya semakin terlihat di negara orang ketika dalam pemeriksaan. Langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Inilah keistimewaannya paspor Malaysia yang dimana memang benar-benar diakui seluruh dunia, sehingga paspornya menjadi salah satu paspor terkuat di dunia. Wow, luar biasa. Hari kita ada cerita pasal Malaysian Passport boleh apply frequent traveller untuk ke UK kan. Hari ni kita cerita lagi tentang pasport Malaysia, tentang betapa kuatnya pasport negara kita tu. Tapi disclaimer awal, video ni bukan untuk menunjuk-nunjuk. Ayah buat video ni for educational purpose sebab ramai adik-adik kita yang tengok MX Studio ni. Mungkin knowledge tentang Malaysian Passport ni belum sampai lagi ke pengetahuan diorang. Untuk pengetahuan semua, pasport Malaysia adalah antara pasport terbaik dalam dunia. Sehingga April 2021, pasport Malaysia berada di tangga ke-13 dengan free visa ke 179 buah negara. Punyalah kuatnya pasport kita ni sampai mengalahkan pasport UAE, Hong Kong dan juga Croatia. Maknanya kita ni kalau nak travel ke most countries atas planet bumi ni, tak perlu susah-susah nak apply visa macam warga negara lain. Serta negara punyalah susah nak ke negara lain sebab kena apply visa. Dah lah apply kena bayar, kena tunggu lama, kadang tu kena reject pula tu, duit pun tak dapat balik. Yang paling best pasal pasport Malaysia ni, boleh masuk ke Schengen area free selama 3 bulan. Schengen area ni area yang merangkumi kebanyakan negara-negara EU yang mana tidak ada border di antara negara-negara ni. Contoh mudah, korang masuk ke Netherlands, lepas tu korang sambung ke Belgium, sambung ke Liechtenstein, ke France, ke Swiss, Jerman, Austria, Republic Czech,
sampailah ke Poland tanpa perlu pun berhenti di mana-mana border untuk cop pasport. Sampai macam tu sekali kita boleh travel dengan pasport Malaysia ni. Dalam dunia ni, ada beberapa negara je yang dapat full free access ke Schengen area ni, termasuklah Malaysia. Privilege ni tak banyak negara dapat. Sebab itulah, kalau korang ke negara Arab atau Middle East, kadang-kadang tu korang akan jumpa dengan rakyat diorang yang sangat jealous dengan pasport Malaysia. Kadang tu, diorang punya pasport lebih tebal daripada pasport kita. Tebal tu bukan sebab apa? Sebab banyak tampalan visa dalam tu. Diorang nak ke negara ni, kena apply visa. Nak ke negara tu, kena apply visa. Banyak masa terbuang. Tapi Malaysians, pergi je ke border negara tu, cop pasport dan terus boleh masuk. Kalau korang tengok pasport Malaysia yang memang kaki travel, pasport dia nipis je. Tapi bila buka, cop dia, ya abah kau. Penuh dari muka depan sampailah ke belakang sampai tak cukup muka surat. Okey, ni pasport ayah sebagai contoh. Cop, 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 cop. Langsung tak ada tampalan stiker visa kat dalam ni. Betapa senangnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk travel pusing dunia. Sekali lagi, ayah tunjuk ni bukan nak belagak sebab ayah tahu ramai je di luar sana yang lebih berpengalaman pusing dunia berbanding ayah. Even bagi ayah saja, ini adalah pasport yang ke-8. Orang yang umurnya 50-60 tahun ke atas agaknya dah ada berpuluh dah pasport. Jadi ingatlah wahai rakyat Malaysia di luar sana, hargailah pasport anda dan kewarganegaraan Malaysia yang anda miliki itu. Sebut pasal kewarganegaraan ni, ramai yang tanya ayah. Ayah duduk Turki tu dah ambil kewarganegaraan Turki ke? Famous betul soalan ni. Ayah nak tegaskan di sini, walaupun dah tahun ke-17 ayah duduk di luar negara, not even a second I ever thought to drop my Malaysian citizenship. Pertama, sebab I'm very patriotic lah. Kedua, I still have the thought that in my old age, I still want to return back to Malaysia sebab Malaysia punya healthcare is the best in the world. Hari-hari tua nanti, di saat kita selalu sakit, mestilah kita nak duduk dalam satu negara yang healthcare dia terbaik dalam dunia kan? Lebih senang nak ke hospital, lebih senang nak dapat rawatan, lebih banyak peluang untuk jadi sihat, maka lebih mudahlah untuk beribadat. Pasport yang saya tengah pegang ni merupakan antara pasport yang terkuat di dunia. Tahun ni, pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-4 di Asia. Maksudnya, kita boleh pergi ke kebanyakan negara tanpa keperluan visa. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak ada pada semua negara. Terutamanya kalau kita nak bercakap dalam konteks negara majoriti orang Islam. Korang sendiri pun tahu kan betapa susahnya nak buat visa. Kena hantar dokumen, lepas tu nak melayan dengan kerenah staf kedutaan. Itu belum lagi kalau kita punya visa tu kena reject. Kan satu hal. Jadi kalau kita tak perlukan visa, esok nak pergi ke Bulgaria, hari ni kita boleh beli tiket kapal terbang, terus pergi. Tak payah nak pening-pening kepala dah. Antara faktor utama kenapa kita boleh masuk ke kebanyakan negara, terutamanya Eropah, tanpa visa adalah disebabkan diplomasi kita yang kuat. Yang kedua, disiplin. Pelancong kita sangat berdisiplin. Dan yang ketiga, kita ada rekod bersih. Dari segi jenayah antarabangsa dan sebagainya, kita tak seteruk negara-negara yang lain. Jadi orang rasa selesa dengan kemasukan kita punya pelancong. Oleh itu, jom, kalau pasport kita ni dah kuat, ayuh kita bina ekonomi kita, kita fokus pada teknologi dan sains supaya kita pun boleh jadi sehebat ranking pasport kita. Fun fact, I'm sure ramai orang tak tahu. Korang pernah nampak logo ni kan? Dekat pasport-pasport. And Malaysia adalah negara yang pertama menggunakan biometric pasport pada 1998. Dalam banyak-banyak negara, negara Malaysia menjadi orang pertama menggunakannya. Benda ni adalah benda yang kita sangat-sangat proud of. Kerana ianya dapat menjimatkan banyak masa kita orang. Bayangkan, tanpa adanya biometric chip ni, kita kena beratur dekat immigration, menjumpa orang tu, tanya soalan macam-macam, lepas tu kena chop, baru boleh lepas. Sekarang ni tak perlu. Kita just scan kita punya pasport, and then ambil gambar, dah, settle. And we all should proud that sebagai seorang rakyat Malaysia, we should proud of it. Kenapa ada negara-negara yang ngasih bebas visa? Kenapa ada juga negara-negara yang ngurus visa kalau mau ke sana? Kenapa nggak semua negara bebas visa aja? Jadi, kebijakan bebas visa ini tuh adalah simbol kepercayaan sebuah negara terhadap negara lain. Jadi misalnya negara A nih udah percaya sama negara B. Jadi biasanya dia akan ngasih bebas visa ke negara B. Begitu pula sebaliknya, kalau negara B percaya sama negara A, dia juga akan ngasih bebas visa ke negara A. Yang dianggap percaya itu seperti apa sih? Misalnya percaya kalau warga negaranya yang datang ke negara tersebut tuh bakalan taat sama durasi visa. Misalnya visa 30 hari ya 30 hari, selesai itu ya pulang gitu. Tidak overstay, nggak cari kerja di situ. Nah, bebas visa ini sifatnya bisa satu arah, bisa dua arah.
Kalau dua arah misalnya kayak Singapura sama Indonesia. Kita bisa ke Singapura dengan bebas tanpa visa, orang-orang Singapura juga bisa ke sini bebas tanpa visa. Tapi ada juga yang sifatnya unilateral, sifatnya cuma satu arah, cuma satu negara aja yang ngasih bebas visa tapi tidak berlaku sebaliknya. Ini kayak misal contohnya Brazil sama Indonesia. Brazil tuh ngasih bebas visa loh untuk kita orang Indonesia. Jadi kita bisa ke sana bebas visa. Tapi kalau orang Brazil mau ke Indonesia harus bayar yang namanya visa on arrival. Jadi tidak bebas visa. Artinya nggak berlaku sebaliknya ya. Nah berikutnya, kenapa satu negara nggak ngasih bebas visa ke negara lain dan mensyaratkan harus ngurus visa gitu ya kalau si negara lain tersebut mau masuk ke negaranya. Jadi ini tuh ada banyak faktor. Ada faktor keamanan. Kalau negara tersebut dianggap punya resiko keamanan yang tinggi, biasanya nggak akan dikasih tuh bebas visa. Terus juga persoalan ekonomi, kestabilan politik dalam negeri negara tersebut kayak gimana. Terus juga dilihat ini warga negaranya gimana sih. Nanti kalau misalnya datang ke negara gue, kira-kira mereka bakal overstay nggak ya? Kira-kira mereka bakal menyalahgunakan visanya nggak ya? Yang harusnya cuma visa jalan-jalan, traveling, tapi dipakai buat kerja. Nah, itu yang jadi pertimbangan sebuah negara akhirnya tidak ngasih bebas visa ke negara lain. Makanya kita, orang Indonesia sering banget disuruh, kalau misalnya mau ke negara A, negara B, negara C harus ngurus visa dulu. Ya itu karena berarti negara kita belum dipercaya, Kak. Karena kita dianggap punya potensi atau resiko yang besar untuk, ya itu tadi, macam-macam gitu ya. Untuk overstay, untuk pakai visa buat kerja, dan lain-lain. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua perbedaan paspor Indonesia yang dimana memang kalah jauh dari Malaysia. Sedangkan Malaysia merupakan salah satu paspor terkuat di dunia. Lalu, kenapa Indonesia masih belum bisa rankingnya naik ya? Ya dikarenakan karena warga negara kita sendiri itu masih banyak problem di negara orang. Makanya untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di negara orang, yang ketika berkunjung ke negara orang mesti harus jaga sikap sopan santun, jangan sampai merugikan nama negara kita. Ketika tinggal di suatu negara tersebut, apabila masanya sudah habis, harus segera pulang. Jangan sampai overstay, karena kalau sampai overstay ini menyebabkan paspor kita turun lagi. Bahkan paspor Indonesia termasuk salah satu paspor yang kekuatannya terendah di Asia Tenggara. Miris enggak? Ya sangat miris. Namun itu semua bisa naik kalau kita juga mempunyai kesadaran yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai overstay di negara orang. Itu menjadi salah satu pemuncak utamanya juga. Dan juga jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya ke negara orang bisa merugikan nama negara kita. Itu juga salah satu puncaknya juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Memang tidak bisa dinafikan ya, luar biasa kekuatan paspor Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia cukup sangat beruntung ya, apabila mau liburan ke Eropa, ke negara lain, tak pusing-pusing untuk mikirin visa. Cukup ada paspor langsung bisa ke negara orang tersebut tanpa ribet-ribet, tanpa sulit-sulit. Itulah keistimewaannya paspor negara tetangga kita, Malaysia. Mau tidak mau, perlu kita akui faktanya kita kalah dari Malaysia dalam segi hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.